Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjadi perisai, yang melindungi kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, di ayat 1 tadi dituliskan adalah Mazmur Daud ini ketika ia lari dari Absalom anaknya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 kita tahu bagaimana kisah Absalom yang mengadakan kudeta, mengadakan persepakatan gelap ya, dan menghasut banyak rakyat Israel untuk menjadikan dia raja. Sampai akhirnya Daud ketakutan. Sebelum itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 kita tahu kisah dari Absalom ini, bagaimana Absalom ini membunuh Amnon, saudara tirinya, karena Amnon ini telah memperkosa adik kandungnya Tamar. Dan setelah membunuh Amnon, Absalom menjadi ketakutan dan dia lari ke Gesur. Gesur itu daerah dekat Mesir. Dia lari di sana selama kurang lebih 3 tahun. Dan di 2 Samuel 14, Yoab, panglima perang Saul itu tahu bahwa Daud itu merindukan Absalom. Jadi akhirnya bagaimana dengan caranya Yoab itu kemudian menjemput Absalom untuk kembali. Dan Daud memang mengizinkan Absalom untuk kembali. Tetapi setelah dia kembali dan dia minta untuk berada di Hebron, Absalom dia menghasut banyak rakyat untuk menjadikan dirinya raja. Sampai Daud sendiri menjadi ketakutan sehingga Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dan ketika melarikan diri itulah Daud menulis Mazmur ini. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi kita lihat bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Daud. Ya, bukan hanya Absalom yang berusaha menyerang dia, tetapi ada banyak orang yang bangkit untuk menyerang dia. Ayat yang kedua dikatakan betapa banyaknya lawan. Betapa banyaknya orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan orang-orang banyak itu melecehkan Daud dengan mengatakan tidak ada pertolongan dari Allah. Sebagai manusia, ya Daud juga punya kelemahan. Dia cukup gagah berani ketika dia mengalahkan Goliat. Dan bagaimana dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa di usia yang masih sangat belia. Ya, dia berhasil mengalahkan Goliat. Tapi ketika berhadapan dengan Absalom, dia menjadi ketakutan. Dan dia merasa terlalu banyak orang yang memusuhi dia. Dan dia makin terpuruk ketika orang-orang mengatakan, tidak akan ada pertolongan dari Allah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita lihat bagaimana Daud tidak terpuruk ya di dalam ketakutannya. Ya, kemudian bagaimana dia mungkin dia merenungkan kembali pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 bagaimana Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ketika Daud kemudian berpaling kepada Tuhan dan dia mempercayai bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi, dan ketika dia nyaring berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia, maka dia bisa menenangkan dirinya. Dia membaringkan diri lalu tidur dan dia katakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi kita lihat betapa drastis ya perubahan yang dialami oleh Daud ketika dia menjadi lemah, ketika dia menjadi takut sampai melarikan diri, dan kemudian ketika dia berpaling kepada Tuhan, dia mendapat kekuatan yang luar biasa sampai dia berani mengatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap untuk menyerang dia. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud, Allahnya Daud adalah Allah kita, dan kita percaya
Tuhan tidak berubah dalam hal apapun. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kekuatannya, kebaikan hatinya tidak berubah. Apa yang Tuhan lakukan kepada Daud juga bisa Tuhan lakukan kepada kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah mari bagaimana kita juga memposisikan diri seperti Daud untuk kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Karena itu mari kita berteladan kepada Daud. Ketika kita dihimpit masalah, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita menghadapi persoalan, berpalinglah kepada Tuhan yang menjadi penopang yang akan melindungi kita. Dan kita dengan yakin juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Daud, bahwa Tuhan menjadi penolong kita dan kita tidak takut lagi. Dan kita percaya dari Tuhan itulah datang pertolongan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita boleh bersyukur dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia menyertai kita senantiasa. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Bagaimana kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Ataukah kita mau berjalan sendiri. Mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud berjalan sendiri, diliputi ketakutan. Tetapi ketika dia berpaling kepada Tuhan, dia menjadi yakin, dia menjadi percaya akan pertolongan Tuhan, dan dia menjadi tidak takut lagi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa. Allahnya Daud adalah Allah yang kami sembah. Kasih-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah, kebaikan hati-Mu tidak berubah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, seringkali kami lemah, seringkali kami ya Tuhan merasa khawatir, tapi kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud, Tuhan juga akan lakukan kepada kami. Tolong kami juga menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang selalu mau mengandalkan Tuhan dan menjadikan Engkau satu-satunya yang kami andalkan dan tidak menaruh harap kami kepada yang lain. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.